Para mafia bengis yang tak kenal ampun dan sangat cerdas sehingga ditakuti seluruh dunia, itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater telah dibuka. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Irishman. Film ini mengisahkan tentang seorang pria miskin yang hanya bekerja sebagai tukang antar daging steak. Di tengah pekerjaannya tiba-tiba dia dikenal dengan seorang mafia kecil di Amerika. Dan karena kinerjanya bagus, karir pria tersebut terus melesat hingga bisa berkenalan dengan salah satu mafia terkuat di Amerika. Cerita hidupnya terus berlanjut hingga dia percaya sebagai algojo dalam perkumpulan para mafia. Namun di tengah perjalanan, dirinya diperintah untuk membantu seorang kolega mafia yang sedang terkena musibah. Bukannya selesai, masalahnya makin tambah besar karena emosi yang tak terbendung. Lantas, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Di awal film, kita diperlihatkan masa tua tokoh utama kita, yakni Frank. Lantas, dia akan bercerita bagaimana masa kejayaannya dahulu. Berawal dari dirinya yang menjadi asisten pribadi sekaligus sahabat seorang mafia Amerika bernama Russell. Russell kala itu mengajak Frank untuk datang ke sebuah acara pernikahan sepupunya di Detroit. Tapi Russell tak mau menggunakan pesawat. Dia meminta agar menaiki mobil karena Russell ingin sambil mengunjungi beberapa tempat selama perjalanan. Tentu saja kepentingan berbisnis. Lalu setelah beberapa waktu, karena istri Russell ingin merokok dan Russell tak ingin ada bau rokok di mobil, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan. Tepat di mana pada pertama kalinya Russell dan Frank bertemu. Di situ terjadi lagi flashback masa lalu, di mana awal mulanya truk yang dikendarai Frank mogok. Lalu dia menemukan rest area di dekat situ. Lantas ketika sedang mencoba memperbaiki truknya, Russell pun datang. Russell membantunya hingga truk bisa kembali menyala. Tapi pada saat itu Russell belum memperkenalkan dirinya. Dan setelah dicari, Frank berpikir jika Russell hanya pemilik pom bensin. Ternyata dia memiliki apapun di sepanjang jalan menuju Detroit. Diketahui Frank kala itu bekerja sebagai supir pengantar daging sapi. Tapi karena kerjanya yang bagus, akhirnya Frank dikenalkan kepada seorang bos yang memiliki tempat makan tersebut. Dia bernama Skinny. Singkat cerita, Skinny tertarik dengan tawaran Frank untuk mengirimkan daging ke restorannya. Namun hal tersebut tentu tak mudah, karena daging sapi itu harus Frank selundupkan beberapa untuk dibagi ke tempat lain. Semua dilakukan Frank agar bisa mendapatkan keuntungan lebih dari hasil pengirimannya. Tentu saja Skinny kala itu menyukainya, hingga Frank pun bisa diajak makan satu meja bersama Skinny, karena kinerjanya yang bagus. Tapi suatu ketika Skinny ternyata mengambil seluruh daging yang ada di truk Frank. Sehingga ketika pengiriman ke tempat yang lain, truknya telah kosong. Tentu saja manajer restoran tersebut langsung membawanya ke pengadilan. Frank untungnya menyewa seorang pengacara yang cukup handal dalam menghadapi kasusnya. Pengacara itu juga sering menghadapi kasus-kasus para mafia. Setelah di pengadilan, pengacara tersebut langsung bisa membebaskan Frank tanpa memakan waktu banyak. Tak selesai sampai situ, sang pengacara justru mengajak Frank untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Alih-alih untuk berpesta, tapi ternyata sang pengacara justru mengajaknya ke dalam sebuah pertemuan, di mana orang-orang besar dan kuat secara makna sedang berkumpul di sana. Frank lantas dikenalkan lagi oleh Russell yang waktu di awal film tak mau mengenalkan siapa dirinya. Dan Russell saat itu adalah orang kepercayaan dari Angelo. Angelo adalah mafia besar yang menguasai pasar Philadelphia hingga kota Atlantik saat itu.
Saat itu Angelo sendiri seperti terheran-heran siapa Frank yang ada di restoran tersebut. Mungkin karena Angelo baru melihatnya di antara para mafia besar. Lantas Angelo menyuruh agar Russell mencari tahu siapa Frank. Kemudian di satu kesempatan tersebut, Frank tak menyia-nyiakannya. Dia lantas memberitahu asal-muasal dirinya. Frank diketahui sebagai pensiunan tentara. Dulu saat Frank muda dia dikenal sebagai orang yang santai namun bengis tanpa ampun. Russell kemudian jadi semakin tertarik saat tahu jika Frank juga menguasai bahasa Italia. Lalu diperlihatkan juga bagaimana Frank ketika masa perang menyuruh dua tahanannya untuk menggali kuburan mereka sendiri. Dan pertemuan itulah membuat Russell benar-benar tertarik pada Frank untuk diajak masuk ke dalam bisnis mafia Russell. Setelah beberapa waktu Russell mulai memberikan tugas-tugas kecil pada Frank mulanya. Diketahui juga jika Russell adalah pemeran penting dalam laga seluruh mafia di Amerika. Dan untuk menutup bisnis ilegalnya itu, Russell membuka toko tirai. Tapi dalam tokonya banyak orang-orang penting yang keluar masuk dari sana. Seperti minta bantuan untuk menaikkan jabatan di bangku pemerintah, perizinan untuk menghilangkan nyawa orang, membuka izin usaha di suatu tempat, dan masih banyak lagi. Tapi orang-orang yang datang itu sangatlah menghormati Russell. Di sisi lain, Frank juga sekarang tengah bekerja dengan Skinny untuk mengurus beberapa masalah, seperti menagih hutang para peminjam. Dia disuruh untuk mendatangi salah seorang peminjam yang mogok bayar hutang, lalu membawanya kepada Skinny. Dari situlah kehormatan Frank mulai meningkat. Bahkan sepulangnya Frank bekerja, dia mendapatkan anak pertamanya menangis karena didorong jatuh oleh seorang pemilik toko roti. Lantas dia tak tinggal diam. Frank membawa anaknya kembali ke toko roti untuk memperlihatkan bagaimana sang ayah sangat menyayangi anak sulungnya itu. Kemudian setelah sampai, Frank tanpa basa-basi langsung menghajar habis-habisan pemilik toko roti itu. Tentu saja si pemilik tahu siapa itu Frank, sehingga tak berani untuk melawan. Lalu di lain kesempatan, istri Frank melahirkan lagi seorang anak. Dan karena Russell sudah dekat dengannya, sehingga Russell mau dijadikan bapak baptis untuk anak Frank. Tapi Frank di sisi lain juga tersadar, jika anak telah bertambah, maka penghasilannya pun harus ikut bertambah. Sehingga Frank ditawari lagi oleh seorang teman yang juga rekan bisnis Skinny untuk membakar tempat usaha pesaingnya. Frank diberikan DP awal sekitar $2.000. Lalu $8.000 akan menyusul setelah Frank selesai membakar tempat usaha tersebut. Lantas setelah uang tadi diberikan pada istrinya, Frank langsung bergerak untuk mempelajari denah tempat yang akan dia hancurkan. Namun setelah persiapan selesai dan pada malam eksekusi, tiba-tiba Frank didatangi oleh seseorang yang menyuruhnya untuk menghadap kepada Angelo. Tentu saja rencana pengeboman pun tak akan terjadi selamanya. Karena setelah bertemu dengan Angelo, Angelo memberitahu jika ada saham Angelo sebagian di tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Frank pun lantas kaget dan terpaku. Hingga Frank bilang kalau dia akan mengembalikan uangnya kepada orang yang menyuruh Frank. Tapi Angelo justru memberikan tugas lain, yaitu membunuh orang yang menyuruh Frank sebelumnya. Tentu, Frank lebih memilih hal itu daripada harus melawan pada Angelo. Setelah berhasil menembak mati pria malang itu, pekerjaan Frank jadi sedikit berubah dari biasanya. Dia justru berkali-kali ditugaskan untuk menghilangkan nyawa para musuh Angelo dan Russell, bahkan hampir setiap malam. Lalu setiap selesai membunuh, Frank melenyapkan senjatanya ke sebuah sungai, hingga banyaklah senjata di dalam sungai tersebut. Semua tugas itu Frank lakukan bukan untuk uang, namun untuk sebuah penghormatan pada Russell. Lalu pada suatu kesempatan, Russell dan Frank pun sempat nongkrong bareng di restoran milik Russell. Kemudian cerita kembali di mana Frank sedang mengantarkan Russell ke Detroit, seperti di awal film. Dan selama di perjalanan mereka bersama para istri banyak menepi ke berbagai toko. Tentu saja Russell sambil menarik beberapa amplop dari toko-toko yang dilewatinya selama perjalanan. Dan pada kesempatan yang lain terlihat makin hari keluarga Russell dan keluarga Frank semakin dekat, bahkan sebagai seorang sahabat. Kedua keluarga mereka terlihat sedang menghabiskan waktu bersama. Diketahui kalau Russell tidak cukup beruntung karena dia dan istrinya tak diberikan anak, sehingga Russell sudah menganggap anak Frank seperti anaknya sendiri.
Scene lantas berlanjut, di mana Russell memberitahu kalau kolega Russell sedang membutuhkan bantuannya. Russell meminta Frank untuk ikut membantunya. Pasalnya orang itu adalah Jimmy Hoffa. Dia adalah presiden sebuah organisasi serikat yang menangani soal dana pinjam-meminjam terbesar di distriknya. Tentu saja ketika Jimmy mengobrol langsung dengan Frank di telepon, Frank tanpa ragu mau ikut membantunya. Diketahui Jimmy ini sedang kesulitan di tengah kesuksesan Jimmy sebagai presiden serikat, karena banyak orang yang ingin menjatuhkan dirinya. Sontak pada keesokan hari, Frank pun langsung mendatangi sebuah tempat, di mana Frank bertemu dengan orang kepercayaan Jimmy. Sebut saja dia Joy. Diketahui jika para sopir taksi di Chicago mulai mengganggu serikat Jimmy, sehingga Frank menyarankan agar menjatuhkan para mobil taksi mereka ke dalam air, sementara sisanya diledakkan di tempat. Setelah selesai, Joey pun memberitahu Frank kalau Jimmy orang yang sangat disiplin dan tidak suka minum alkohol. Lalu di saat keduanya bertemu dengan Jimmy, Jimmy pun terkesan dengan pekerjaan pertama Frank. Dan dari situlah keluarga Frank juga ikut pindah ke Chicago, di mana keluarga Jimmy dan Frank menjadi semakin dekat, seperti yang keluarga Russell lakukan. Tapi bedanya, Jimmy ini berjalan di dunia yang berbeda dengan Russell. Jimmy tak perlu menginjak tangan orang. Bahkan anak bungsu Frank sangat menyukai Jimmy. Dia melihat Jimmy seperti orang paling keren yang pernah ia temui. Di kala itu, karir Jimmy juga semakin melesat. Dia mengantongi dana pensiun setiap anggota serikat dagang Teamster yang berjumlah 8 miliar dolar. Setiap sennya adalah milik Jimmy. Sehingga beberapa pengusaha kelas kakap pun sempat meminta bantuan dana pinjaman kepada Jimmy. Bahkan saking banyaknya uang dan bisnis yang dia miliki, Jimmy tak bisa mengatur semuanya. Bahkan Jimmy memiliki orang khusus untuk mengatur keluar masuk uang-uangnya. Bahkan istri Jimmy pun disuruh untuk memantau beberapa bisnis di luaran, seperti perkemahan ski lengkap dengan gunungnya. Tuan Russell, adiknya yang disebut Robert Kennedy langsung diangkat menjadi Jaksa Agung Amerika. Tentu saja Robert ingin menguak tuntas bisnis ilegal Jimmy. Tak lama Jimmy juga dipanggil oleh kejaksaan untuk diperiksa. Hal itu membuat Jimmy semakin tertekan dan bisnisnya juga terancam bubar. Namun berbeda dengan Russell, Russell justru terus mengambil kesempatan tersebut dan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari sana. Hingga pada satu waktu, Robert yang berkuasa penuh saat itu membuat Jimmy tak bisa apa-apa. Bahkan teleponnya pun disadap. Apalagi Robert sendiri bahkan sampai membuat tim khusus hanya untuk memenjarakan Jimmy. FBI pun dikerahkan olehnya. Karena tekanan dan merasa kalau Jimmy dalam waktu dekat akan masuk penjara, sehingga dia mengumpulkan orang-orang terdekatnya termasuk Frank. Jimmy marah sejadi-jadinya di ruangan tersebut karena Jimmy harus masuk penjara akibat ulah orangnya sendiri. Mendengar Jimmy yang tidak bisa menahan emosinya, Frank pun sempat keluar dari ruangan. Tapi amarah itu bukan untuk Frank, ucapnya dengan tegas. Lantas Frank pun memutuskan untuk membicarakan keadaan itu kepada Russell. Lalu Russell pun menyuruh agar Jimmy tetap tenang dan tak rusuh dalam mengambil langkah. Karena Russell sendiri sekarang sedang meminta agar Presiden John F. Kennedy mengirimkan pasukannya ke Kuba untuk membasmi Fidel Castro. Hal itu perlu dilakukan karena ada banyak bisnis Russell dan mafia lainnya di Kuba yang terhalang karena gerakan Castro. Tentu saja John Kennedy menyetujuinya mengingat jasa yang pernah diberikan oleh Russell dan para mafia. Kemudian Frank diberikan tugas lagi mengantarkan truk muatan yang berisi senjata-senjata untuk para tentara Amerika yang berperang di Kuba. Tapi setelah itu semua terjadi, ternyata Amerika hanya mendapat kekalahan total dari Kuba. Apalagi Amerika juga harus menelan malu karenanya. Dan secara otomatis Jimmy tetap menjadi sorotan Robert dan publik. Di hari-hari selanjutnya, Jimmy lantas mengumpulkan para anggota serikat dagang Teamster dan menunjuk wakilnya, yaitu Fitz sebagai pengganti Jimmy kelak nanti. Memang keputusan itu belum bulat, melihat Fitz yang belum banyak belajar soal serikat. Tapi Jimmy berharap jika keputusan itu bisa menguntungkan dirinya.
Tapi Fitz juga telah memiliki pesaingnya sendiri, yang tentunya tidak pro kepada Jimmy. Dia bernama Tony. Tony Brown adalah ketua cabang serikat Teamster dari distrik 326 New Jersey. Tony dan Jimmy pernah tumbuh bersama meskipun tidak lama. Tony diketahui begitu kejam hingga pernah memerintahkan anak buahnya membunuh calon pesaingnya dan memasukkan jasadnya ke mesin penghancur. Hal itu membuat Jimmy ketakutan dengan kelakuan arogannya. Setiap kesalahan yang dilakukan Tony akan ditanggung oleh Jimmy di persidangan. Sehingga Jimmy berniat memberikan jabatannya pada Frank, kepala cabang di New Jersey, agar Jimmy tetap aman sekaligus menggantikan Tony. Jimmy membujuk Frank agar melakukannya demi keluarga dan segenap penghormatannya. Hingga akhirnya Frank menyetujui. Sekarang Frank menjadi presiden serikat lokal sebagai perwakilan dari Jimmy, sedangkan Jimmy terus menjalani persidangan kasusnya. Sedangkan Robert, jaksa agung keluarga John Kennedy, terus memburunya. Ketakutan Jimmy semakin menjadi-jadi ketika di suatu persidangan dia hampir ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Untungnya percobaan pembunuhan itu berhasil digagalkan. Alhasil Jimmy terus dikawal ke tempat persidangan. Jimmy juga mulai menyelidiki siapa saksi dan pelapor yang merusak reputasinya itu. Dia menyelidiki setiap latar belakang, setiap kesalahan yang pernah mereka lakukan untuk dijadikan sebagai bahan ancaman, agar para saksi dan pelapor mencabut laporan mereka. Hingga ketika sedang di warung kopi, Jimmy dan Russell mendengar berita penembakan Presiden John F. Kennedy. Kejadian penembakan itu membuat sang presiden tewas. Tentu Jimmy sangat senang mendengar berita tersebut, karena Robert tidak lagi mempunyai tameng untuk melawannya. Bahkan karena senang, dia melarang pengibaran bendera setengah tiang di kantor Serikat Dagang Teamster. Meski begitu, para hakim terlanjur untuk membuat Jimmy tetap harus dipenjara selama 5 tahun. Sedangkan kegiatan pinjaman perserikatan Teamster tetap berjalan dari balik jeruji besi. Nyatanya Jimmy sudah mempersiapkan semuanya dengan memberikan perintah agar Fitz, yakni tangan kanannya, menjadi pengganti presiden serikat sementara. Di sisi lain, Russell tidak menyukai anak buah Jimmy yang ada di bagian keuangan karena selalu menghambat pengajuan peminjaman. Meskipun Fitz telah menyetujuinya, Russell tetap meminta Frank agar memberikan sedikit pelajaran pada anak buah Jimmy itu agar dia sadar. Di hari berikutnya, Frank lantas menembaki pria keuangan itu yang baru keluar dari garasi rumah. Dan kemudian harinya anak buah Jimmy itu tidak pernah berani lagi menghalangi pinjaman dari serikat pekerja. Sementara itu Tony yang sedang asik bermain kartu bersama rekannya tiba-tiba diringkus FBI karena kasus pemerasan. Tony dihukum 7 tahun dan dikirim ke penjara yang sama dengan Jimmy. Kemudian di dalam penjara, Tony pun mendatangi Jimmy. Dia menanyakan nasib uang pensiunnya sebesar 1,2 juta dolar telah disita negara. Padahal dana pensiun milik Jimmy yang jumlahnya lebih banyak masih ada. Di situ Jimmy menjelaskan kalau kasus penangkapan mereka berbeda. Tony ditangkap karena pemerasan, sedangkan Jimmy hanya kasus penipuan. Akan tetapi Tony tidak terima. Sehingga Tony yang kesal langsung berkelahi dengan Jimmy. Sementara itu, Russell bercerita tentang mafia lain pada Frank bernama Joy. Tapi Joy berbeda, dia kejam dan tidak menghargai orang lain. Bahkan Joy tak segan membunuh sesama orang Italia. Hingga pada suatu kesempatan saat ulang tahunnya, Joy melecehkan Russell. Tentu Frank segera menyeretnya pergi secara sopan. Tetapi Joy tetap merasa si paling tinggi di antara yang lain sambil pergi dari sana. Lantas ketika Frank kembali, Russell langsung memberikan tatapan serius pada Frank. Dan itu mengartikan jika Frank harus segera membunuh Joy. Lalu ketika Joy dan anak istrinya sedang makan di sebuah restoran, Frank tak segan langsung menembak Joy hingga tewas di depan anak istrinya. Dan pada keesokan harinya, Frank pun melihat berita pembunuhan Joy. Lanjut, setelah 5 tahun di dalam penjara, seorang pria bernama Nixon terpilih menjadi presiden. Tentu dia tak lupa jasa Jimmy pada 5 tahun sebelumnya yang pernah membantu Nixon. Sehingga Nixon segera mengurus pembebasan bersyarat untuk Jimmy. Namun, Serikat Dagang Teamster sekarang telah dikuasai sepenuhnya oleh Fitz. Tentunya Jimmy yang arogan tak menerima hal tersebut. Dia ingin kembali berkuasa di serikat.
Tetapi sejarah perkelahian Tony dan Jimmy di penjara membuat posisinya sulit untuk merebut kursi ketua. Hingga di suatu pertemuan di Florida, Jimmy dan Tony kembali terlihat adu jotos karena saling tak mau mengalah. Di perjalanan pulang, Jimmy sontak meminta Frank membantunya membujuk Russell agar diizinkan membunuh Tony. Frank menjelaskan kalau itu cukup sulit untuk dilakukan. Lantas Jimmy mencoba mencari jalan keluar lain bersama Russell. Tetapi kebanyakan dari para mafia itu menyarankan agar Jimmy tidak emosi. Mereka tidak ingin Jimmy melakukannya dengan kekerasan. Namun nampaknya Jimmy tak hebat dalam urusan sabar. Jimmy mulai bertindak agresif menggunakan wartawan berita untuk menjelek-jelekan citra Fitz dan Tony. Dari sinilah perang dingin dimulai. Fitz yang mengetahui hal itu lantas menyerang balik. Fitz kemudian meledakkan kapal pesiar anak buah kepercayaan Jimmy. Tak sampai situ, Jimmy membalasnya lagi dengan meledakkan mobil anak Fitz di suatu bar, agar dia berhenti mencalonkan anaknya itu sebagai calon pengganti Fitz. Dan lagi-lagi Fitz membalasnya dengan memecat istri Jimmy dari sebuah kantor cabang serikat. Nampaknya keadaan semakin panas hingga Jimmy pun koar-koar di media jika Fitz meminjamkan uang dana pensiun untuk para mafia. Lalu membiayai usaha ilegal mereka di banyak tempat dengan imbalan bunga yang tinggi. Aksi itu memancing salah satu mafia besar yang sering meminjam uang dari serikat kecewa. Niat untung malah jadi buntung mendengar ucapan Jimmy di media. Tentu hal tersebut juga bisa membahayakan para mafia lain, juga berpotensi menjadi musuh para mafia. Tapi Russell meminta Frank agar menasehati Jimmy untuk berhenti. Russell menyebut apa yang dilakukan Jimmy bisa membahayakan semua orang. Setelah diskusi panjang dengan Russell, Frank dan lainnya, Frank menyampaikan diskusinya pada Jimmy, di mana Frank menyarankan agar Jimmy berhenti dan lebih menikmati masa pensiunnya. Namun Jimmy menolak, dia tetap bersikeras merebut kembali serikat Teamster demi harga dirinya. Saat itu, Frank justru jadi kebingungan sendiri karena orang yang membesarkannya adalah Jimmy, begitu pula Russell. Di sisi lain, Jimmy menyadari para mafia akan mulai mengejarnya karena mereka takut uang pinjaman dari serikat yang berputar di bisnis-bisnis haram mereka akan terbongkar. Bukan hanya itu, perang juga otomatis akan terjadi karena mereka mengenal Frank adalah sahabat Jimmy. Sekali lagi, Russell mencoba menengahi masalah Jimmy dengan mengadakan pesta pertemuan besar-besaran antara para mafia agar Jimmy bisa membuka mata tentang serikat dagang Teamster. Bukan hanya soal dirinya, tapi ini tentang kelangsungan hidup seluruh mafia yang menggantungkan usaha mereka dari uang pinjaman serikat dagang. Jimmy kala itu sempat menggunakan pengaruhnya untuk menahan para penyumbang untuk menyerahkan uang mereka ke serikat dagang, sehingga banyak pengajuan tidak dapat dicairkan. Hal itu berdampak buruk, kemungkinan akan terjadi perang antar mafia berebut pinjaman yang tidak pernah ada. Setelah berpikir keras mencari solusinya, Russell hanya menemukan satu jalan, yaitu membujuk Jimmy bekerja sama agar ia tidak melibatkan masalah pinjaman dengan perebutan kursi presiden serikat. Malam itu Russell mencoba berbicara dengan Jimmy, membujuknya sebagai seorang sahabat. Ia menjelaskan ini bukan soal Jimmy atau bukan soal rasa, melainkan pesan dari para mafia yang terlibat dalam pinjaman serikat. Tetapi Jimmy tetap bersikeras serikat adalah miliknya. Tetapi Jimmy tetap bersikeras, serikat adalah miliknya. Apa yang salah dengan mengendalikannya? Ucap Jimmy. Akhirnya Jimmy mengancam, jika para mafia menginginkan pinjaman, mereka harus mendukung dirinya kembali menduduki kursi ketua serikat. Hal itu menempatkan Russell dan Frank dalam dilema. Bagaimana tidak, Jimmy adalah teman dekat mereka. Akhirnya dengan penuh tekanan Russell mengatur suatu rencana untuk Jimmy. Selain itu, Russell juga memberikan cincin penghargaan untuk Frank. Sebuah cincin yang sama dipakai Russell, melambangkan identitas bahwa tidak ada yang boleh menyentuh Frank, karena dia adalah calon penguasa baru. Russell menjelaskan kepada Frank kalau situasi sekarang sudah tidak terkendali. Teman mereka Jimmy telah berbuat terlalu jauh dan bisa membahayakan semua orang, termasuk Russell sendiri. Russell kemudian meminta Frank sekali lagi untuk berbicara kepada Jimmy. Apapun caranya, Jimmy harus berhenti. Frank sekali lagi menasihati Jimmy agar menghentikan semuanya. Tapi hasilnya tetap sama. Setelah beberapa waktu, Russell akhirnya mengambil keputusan. Dia meminta Frank untuk segera terbang ke Detroit, karena di sanalah Russell sudah mengatur pertemuan dengan Jimmy.
Mendengar hal itu, Frank terlihat sangat sedih. Frank sudah menyadari maksud dari Russell. Jimmy akan dilenyapkan dengan atau tanpa Frank. Keputusan telah diambil. Frank menyadari apa yang akan dilakukannya terhadap Jimmy akan membuat keluarganya terluka karena mereka adalah keluarga yang dekat. Tapi karena Russell juga ingin menyelamatkan semua orang, Frank mau tidak mau harus mengikuti perintah dari Russell. Dia terbang menggunakan pesawat menuju Detroit. Di sepanjang perjalanan, Frank galau dan sangat sedih. Semua ini harus menimpa dirinya dan Jimmy. Kemudian, setelah tiba di Detroit, Frank mengendarai mobil yang telah disiapkan. Lantas, ia langsung pergi menuju lokasi yang telah ditentukan. Bersama rekannya, Frank dijemput oleh Chucky, anak Jimmy. Lanjut, mereka menjemput Jimmy di rumahnya. Setibanya di rumah yang dituju dengan alih-alih ingin melihat rumah, Frank bersama Jimmy turun dari mobil memasuki rumah itu. Akan tetapi tidak ada siapapun di sana. Jimmy sangat kesal, dan saat Jimmy hendak keluar dari rumah, Frank mengambil pistol di kantongnya dan menembak Jimmy hingga tewas. Setelah itu Frank segera kembali pada Russell. Dia melaporkan semuanya. Sementara itu Tony dan tangan kanannya mengambil jasad Jimmy. Mereka mengkremasinya. Kini bukti keberadaan Jimmy telah lenyap. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi niat untung malah jadi buntung. Keadaan justru semakin tambah kacau sepeninggalan Jimmy. Mulai terjadi pembunuhan di mana-mana. Semua dilakukan oleh tangan kanan Tony karena Tony ingin menyingkirkan semua pesaingnya. Russell tentu saja tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia segera mengetus Frank untuk membunuh si tangan kanan Tony. Selanjutnya beberapa pihak membuat jebakan untuk Russell, sehingga FBI pun melakukan operasi tangkap tangan pada Russell. Begitu juga dengan Frank juga ikut terseret. Tapi beruntung, semua bukti keterlibatannya telah dilenyapkan oleh Russell, sehingga Frank hanya didakwa karena telah meledakkan perusahaan Derek. Beberapa aset berharga milik Frank juga disita karena itu pemberian dari Jimmy. Sedangkan untuk meringankan hukumannya, mereka dipenjara berbarengan. Dan akhir hidup para mafia besar tersebut sangat kasihan. Ada yang memiliki penyakit kanker prostat. Russell mengalami stroke. Sedangkan Frank sendiri menderita radang sendi. Disinilah Russell mulai menyesali keputusannya. Sebenarnya Tony lah yang menjadi sumber masalah. Seharusnya mereka membela Jimmy dan menyingkirkan Tony. Tapi karena semuanya telah terjadi, Russell harus menanggung rasa penyesalan itu hingga bertemu dengan Tuhan. Akhirnya usia tua tidak bisa dihindari. Russell meninggal saat menjalani perawatan. Sementara Frank akhirnya bebas. Tapi dia sudah terlalu tua. Hidupnya sekarang hanya bergantung pada obat-obatan. Sedangkan sang anak yang sudah dewasa mengetahui semua yang dilakukan bapaknya. Sehingga dia sangat membenci Frank. Bahkan menolak bertemu dengannya. Di sana Frank barulah sangat menyesali pekerjaannya selama ini. Di akhir hidup Frank, dia memutuskan untuk pergi ke penjual peti mati. Dia memesan peti mati untuk dirinya sendiri. Frank juga membayar biaya pemakaman untuk dirinya sendiri. Dia menyadari waktunya sudah dekat. Semua orang yang Frank kenal juga telah pergi satu persatu. Dan Frank adalah satu-satunya yang tersisa dari kelompoknya. Lalu Frank memutuskan mengakui semua yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya di hadapan pendeta. Dia ingin taubatan nasuha. Tapi hanya pendetalah yang tahu rahasia pembunuhan. Bahkan hingga kasus pembunuhan tidak pernah terungkap. Begitulah akhir dari cerita mafia-mafia besar. Berakhir tragis dan mati tanpa menyiksakan apapun. Harta dan tahta semuanya sirna, tak bersisa. Dan film pun tamat.